اللهم صل وسلم عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa juhudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami muliakan para asatidz dan para pendidik, para orang tua, khusus Ketua Masjid Jami Al-Hidayah Fadilatul Ustaz Bapak Haji Ni'am, serta Ketua Yayasan Masjid Jami Al-Hidayah Bapak Haji Abdul Rahman. Yang kami muliakan para jamaah hadir, di antara ini Bapak Haji Mulyadi, Bapak Umar Domo, Bapak Haji Hasyim, Bapak Haji Bedigan, Bapak Haji Muhammad Shalih, serta Bapak Haji Haji Ma'in dan seluruh para jamaah hadir. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat ta'zim kepada beliau tidak kurang sedikit. Alhamdulillah, syukurillah, puja syukur kita panjatkan hanya milik Allah atas nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi ini kita sama-sama telah kumpul di Masjid Jami Al-Hidayah dengan iringan doa. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir sini dan jamaah yang di rumah, seluruh donatur yang telah memberikan sebagian hartanya di dalam kegiatan di Masjid Jami Al-Hidayah, dan kita doakan mulai pembangunan pembebasan lahan pondok pesantren Nurul Bapak Jum Anak yang berlangsung pembebasannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah sempurnakan kesehatannya. Mudah-mudahan infak dan sedekah yang dikeluarkan hanya Allah lah yang bisa balas dan balas sempurna. Mudah-mudahan pembangunan dan pembebasan lahan pondok pesantren Bapak Jum Anak di Kota Tasik mudah-mudahan diberikan kemudahan, diberikan kerajaan Allah Ta'ala, diberikan niat al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattah ya Razzaq ya Alim, iftah lana abwaaba ilmi wa sa'adah, babut taubati bab taubat. Qala al-ulama taubatun wajibatun min kulli dhanbin fa in kanat al-ma'siyatu baina al-'abdi wa baina Allah ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamin fala salata syukur. Babut taubati bab taubat. Taubat ini adalah as-sabr, memohon ampun kepada Allah, menutup diri dari semua kesalahan, ataupun membersihkan diri dari semua kesalahan. Itu makna taubat, yakni rujuk ilallah minal asi ila ta'ah. Yang dimaksud dengan taubat ini kembalinya seorang kepada Allah. Tadinya dia banyak perbuatan dosa, lalai dalam melaksanakan perintah Allah, menjadi taat, jadi orang yang taat kepada Allah. Itu makna daripada taubat. Qala ulama, dan berkata para ulama, taubatun wajibatun min kulli dhanbin. Taubat itu hukumnya wajib bagi setiap manusia yang berdosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak keturunan Nabi Allah Adam itu pasti punya salah dan dosa. Paling baik orang yang bersalah itu adalah orang yang bertobat kepada Allah. Fa in kana masyakun bainal abdi wa bainal ta'ala la ta'allaqu bihaqqi adamin fala salasatu syukur. Tobat
bagi setiap orang yang berdosa. Siapapun manusia pasti melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Hendaknya dia bertobat kepada Allah sebelum Allah pisahkan ruh dengan jasad. Sebaik-baiknya manusia adalah yang senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada perbuatan kesalahan atau perbuatan dosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada berkaitan dengan hak-hak manusia, maka bagi dia jalan taubat itu ada 3 syarat. Ahaduha, dari 3 syarat itu ayat lihat, ia mencabut anil maksiati, ia mencabut dari semua maksiat yang dilakukan, yakni aturku anil maksiati, yang meninggalkan secara total yang namanya perbuatan maksiat, yakni dia kapok. Orang bilang betul mengkapok, tidak bakal melakukan lagi. Mencabut semua kesalahan yang dilakukan, dilupakan masa-masa yang telah lalu, kemudian dia menatap hari esok yang lebih baik. Asal yang kedua, ayanda ma'alam fi'liha, ia menyesal di dalam perbuatannya, ia menyesal perbuatan dosa yang dilakukan, betul-betul menyesal kepada Allah Ta'ala ketika dilakukan perbuatan dosa. Wasarisu ayati ma'ala yakuda ilaih abadan. Yang ketiga, dia ma'ajab, dia tidak akan kembali atas perbuatan dosa. Dari 3 syarat ini, jika berkaitan dosa dengan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup dengan 3 syarat dia melakukan perbuatan dosa untuk mengukur dosa yang dilakukan. Pertama, dia mencabut dari semua perbuatan dosa, yakni dia tidak akan mengerjakan dosa tersebut, dia tidak akan kembali dalam melakukan perbuatan. Yang kedua, ayatnya mengenai pihak, dia menyesal di dalam melakukan perbuatan dosa. Kan ada juga orang berdosa nyesal, tak kalah duit juga habis, duitnya tak kalah duitnya ada lagi, main lagi, tambah. Itu namanya istilah kata taubat sambal. Pedas, tapi kepengen lagi. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Quran, "Tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Surah An-Nur ayat 31. Tubu ilallah, taubatlah kalian keseluruhannya wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Wa qala ta'ala istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Taubatlah engkau kepada Allah. Astaghfiru rabbakum, mohon ampunlah engkau kepada Tuhanmu. Summa tubu ilaih, kemudian taubatlah kalian kepada Allah. Surah Al-Hud ayat 3. Baikkan al-masyatu ta'alaku bil adabin fasurutuha arba'un. Jika maksiat yang lakukan perbuatan dosa itu berkaitan bihuquqil adamin, berkaitan dengan sesama manusia, itu tambahan 4 daripada yang ini. Dia mencabut semua perbuatan dosa, dia menyesal atas perbuatan dosa, dia niat untuk meninggalkan seluruh perbuatan dosa. Kalau berkaitan dengan sesama manusia, ada tambahan 4. Kalau berdosa dengan dia, dengan Allah, itu gampang sudah. Cukup dia banyak, dia berhukum, kemudian dia melaksanakan sholat sunnatul taubat, kemudian dia berzikir, bertakbir,
Innal hasanat yudhibu 'anil sayyi'at. Karena kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus semua dosa. Dengan sebab dia berwudu, setiap air wudu yang menyentuh seluruh anggota tubuh, semuanya itu akan rontok semua dosa-dosa yang ada di mana, di tangan, di mulut, di hidung, di muka, di kepala, di telinga, di kaki, semuanya itu akan berjatuhan sebagaimana berjatuhan daun-daun dari pohon. Apalagi dia memperbanyak melaksanakan sholat. Orang yang melaksanakan sholat itu sama seperti orang yang mempunyai rumah. Di belakang rumahnya itu ada sungai yang begitu jernih air, dan dia mandi tiap hari 5 kali. Al-bab yang minanas, kata Nabi, apakah ada sisa kotoran yang menempel di tubuhnya? Qalulah ya Rasulullah. Maka sahabat berkata, tidak mungkin ya Rasulullah. Orang yang mandi 3 kali masih ada kotoran di mana? Di jasad. Kata Nabi, wadhalika mislu sholatil muslim. Begitulah perumpamaan orang yang sholat di bawah. Karena amal kebaikan bisa menghapus dari semua dosa. Kalau dosa itu berkaitan dengan sesama manusia, maka ada 4 syarat. Haji salah satu ayat ra'a min haqqi shabi. Maka daripada 4 itu, syaratnya taubat berkaitan dengan sesama manusia. Andai kata berkaitan dengan manusia, ayat roha min haqqi sahibiha, yang membebaskan hak orang lain. Apa pembebasan hak orang lain? Fa in kanat malan aw nudhi, jika ada harta yang diambil atau harta yang dibeli ataupun harta yang ditipu, maka kembalikan harta itu kepada pemiliknya. Jangan sampai harta diambil tanpa izin, kemudian ada hak yang wajib dipulangkan. Enggak cukup dia cuma sekedar minta maaf, tidak cukup. Enggak cukup dengan apa? Dia minta maaf kepada tersebut karena berkaitan masalah harta, walaupun hal yang kecil, walaupun hal yang itu. Seorang ulama dari Baghdad, Syekh Ibrahim bin Adham, yang terkenal dengan ijabatul doa, ijabatnya mengikut Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Itu para ulama terkenal dengan ijabatul doa. Orang alim, orang ibu, orang bapak, orang kaya raya, kemudian mempunyai sifat berdoa. Pada suatu hari beliau melaksanakan ibadatul haji ke Makkahul Mukarramah. Tatkala beliau sudah melaksanakan tawaf wada, kemudian ingin pulang ke Baghdad. Baghdad dari siang. Kemudian dia oleh-oleh buat murid-murid dan keluarga. Diberi itu yang namanya korma. Tatkala korma ditimbang, kemudian ada korma jatuh dari timbangan. Korma jatuh dari timbangan. Sedangkan pembeli itu masih apa? Masih menentang. Terus jatuh dimakan oleh Hadrat Syekh Ibrahim bin Adham. Kata dimakan, dibayar, pulang. Tatkala pulang sampai di Baghdad, kemudian dia berdoa kepada Allah. Doanya jadinya pengelolaan. Kemudian beliau menangis.
dia merasa perbuatan dosa yang dilakukan, diingat, ternyata cuma norma satu yang dia akhirnya balik lagi dari Baghdad balik ke Mekah, cuma norma satu. Zaman dulu kan nenek udah handphone kan kita bisa minta tuh nomor telepon pemilik data. Balik lagi itu dari Baghdad jauh telepon kan sebulan cuma ngapain minta halalin hormat satu yang dimana pas sampai di Mekah kemudian melaksanakan ibadah umroh, dicari tuh di pasar orang yang dagang hormat, ternyata dicari orangnya nggak ada. Kemudian menanya dagang kios tersebut, tadinya dagang kios orang yang tua, tiba-tiba bukan. Ditanya, wahai anak muda, bukankah ada si Fulan bin Fulan yang berdagang di sini? Dia bilang, iya, itu orang tua saya. Bolehkah aku bertemu dengan orang tuamu? Dibilang ada orang tua telah wafat sebulan yang lalu. Sebulan ada program dan wahai saya dulu makan hormat satu, ketika timbang tiba-tiba jatuh. Aku kira itu dari itu timbangan dan ternyata tidak. Aku minta halal. Kata anak muda ini, saya tidak bisa menghalalkan. Kalau pribadi saya halalkan. Karena ini satu hormat menjadi hak waris, menjadi milik ahli waris, bukan punya saya. Saudara saya itu ada 12. Kenapa orang Betawi 12? Orang Arab banyak anaknya. Anaknya berapa? 12. Kau minta halalkan satu persatu kepada mereka. Di mana rumahnya? Rumahnya jauh-jauh. Rumahnya di jauh. Rumah ini jauh. Di Madinah ada, di Mekah ada, di Jeddah ada, terus Somalia ada, terus banyak. Di Badar ada. Jadi rumahnya jauh-jauh, pindah-pindah. Sampai rumah warisan sudah dijual, pindah-pindah. Yang dari Makkah pindah Sawangan, Lawan Enok, Ayah. Itu yang warisan sedikit. Yang warisannya sedikit, pindah Sawangan. Kalau mau warisannya banyak, jaga harta. Jaga harta. Kalau warisannya sedikit, jauh. Ada nyari yang lebar. Ada jaga harta, mana mana. Udah mana? Udah mana? Kalau nggak kono, pakiranya aja hasil kono. Murah, murah, nandur itu jadi petani di zaman dulu. Akhirnya keliling tuh satu-satu, 12 saudara, pintar itu alamatnya, terus keliling satu sampai terakhir anak kota minta halal dihalalin. Itu gara-gara korma itu, karena korma itu milik orang tua, berarti satu korma itu hakul waris. Aku begitu juga umpama orang tua kita punya kebun luas, si bulan ngambil nyamuk, kebetulan orang tua kita nggak ada. Kemudian orang ini datang minta maaf, kami tidak. Dia bilang, saya sih maafin aja, tapi jamu yang saya makan satu bukan milik saya, milik saudara saya. Lu datang semuanya, karena berkaitan dengan hukum sesama manusia. Saya mereda, saudara saya betul reda. Jangan gampangin aja, udah gue ikhlasin, gue redoin. Saudara yang 13 redo gak? Kalau belum
Andai kata berkaitan dengan harta, maka kurangin satu, kurangin simpulan, simpulan, bohongin, itu wajib kurangin harta yang diambil. Karena dengan cara tipu atau merampok, siapa saja yang mencuri dari harta yang diambil, nanti pada hari kiamat dia akan pikul barang yang dicuri, nanti di hari kiamat mulangin kepada pemiliknya. Kata pemilik, wah ini motor brand saya, motor legenda saya diambil di simpulan. Pintar ya ngomong yang mulia itu kalau motor, kalau motor, kalau mau perempuannya dia akan pikul nanti hari kiamat, akan memberikan kepada pemilik. Begitu juga utang piutang yang belum dibayar, utang piutang yang belum dibayar harus bayar. Sampai saja yang utang kemudian tidak bayar, nanti di hari kiamat dia termasuk golongan pencuri. Itu namanya pencuri diam-diam, pinjam-pinjam tapi nggak bayar. Nah, jadi walaupun cuma rokok sebatang, sampai tetangga rokok, makanya nih kami pulang ngaji di tempat mana yang kita dulu, enggak nongkrong di warung, di warkop, bilang bang, kalau ada kawan makan dua, artinya dua, ternyata bayar satu. Ini waktu kita dulu sekolah masih apa? Masih bocah, benar nggak? Masih selilo datang ke sekolah SD, orang masih ada kan tuh, minta apa? Minta. Kalau umpama kita ragu, kita melihat penyerahan begini karena maaf ya, mungkin dulu saya makan dulu takut saya takut, ya kan? Walaupun kita yang melakukan itu yang namanya orang yang kafir, orang yang menjaga kehormatan diri daripada melakukan hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kana haddul qada manahu makkanahu min al-talab. Yang ketiga, jika ada tuduhan kepada orang lain yang belum jelas kebenarannya, kemudian difitnah orang ataupun disebar luas airnya, orang itu nggak senang, jadi beban dosa, nggak boleh nuduh orang. Kalau nuduh orang, fitnah orang itu ada hadnya, ada hukumannya. Apa hukumannya? Dicambuk, dia baik cambuk orang tersebut. Oke, jangan sampai mengeluarkan berita hoax yang belum pasti. Apalagi itu pakai handphone, sebar handphone. Kalau mama sebar ke handphone ini kan di handphone belum banyak, ada 200, 300, itu macam-macam pendapatnya, maka yang share itu yang enak-enak aja. Kopi bareng yuk, ada kopinya tuh, itu aja dan ya kan, ya nggak, tadinya aneh foto lagi naik sepeda di sektor olahraga kita jangan berita-berita yang sekiranya menimbulkan emosi yang nggak jelas. Bocah sekolah dipukulin, nggak tahu sekolahnya di mana, dikirim di share, ya kan? Itu bikin hati kesel, kosong. Kenapa? Melihat perbuatan dosa. Saya enak-enak aja, yuk kita ngaji, dapat pahala, ayo warin infak sedekahnya buat bantu guru kita nyari barokahnya, pembebasan lah
main rumahnya tapi buat duit. Jangan main cuma ngeliat doang, pulang lagi. Takutnya kata orang kampung, wah ada orang kota datang, wah murid kiai ini disangkain mau buat duit dah, bebasin lahan. Coba ngeliat terus. Kalau lihat sawah mah, ini kan di Bogor juga banyak. Di Bogor juga sampai ke Tasik-Tasik. Ya kan? Contoh ya dia. Jadi gak mau kalau sono ya. Tapi menurut saya pada berduit juta. Aku gak kira-kira. Saya untuk sana, tapi yang kedua bayar 5 juta. Duitnya itu kumpul buat kiai di sana. Kalau cuma melihat doang, jangan. Tinggal lihat di foto aja. Tanam mau tanam, kita ngajak ini kita. Ikut yuk tanam. Ya biar doang. Kan bulan puasa masih lama. Tanam juga. Cuma mudah bandir doang. Lantai pertama sampai lantai 7. Kurang mana? Nengok kakak lompong aja jalan. Apa kata ini? Mengenai kata agak masuk belah. Capek tua, ingin ngaji masjid gitu. Ini kan, ibu lu kalau mau ke sono ajak saya, ajak teman-teman nih, ya syaratnya bawa duit kita, pukulin, tuh duit 5 juta buat pembahasan lahan, buat makan naik kaki. Pas tarikul, kalau dalam buat baik, betul. Sebab saya tahu banget kalau mau pesantren kalau di kampung urusan aja nih. Orang kampung ada yang bikin pesantren girang. Apa girangnya? Alhamdulillah saya bisa kerja tuh. Alhamdulillah saya bisa. Kau udah nandur, udah nanam padi, kan gak ada kerjaan nada. Cuma noleng air, sampai apa? Kasih pupuk. Gak maju lagi kan nganggur. Umpamanya pesantren dikirang. Mudah-mudahan saya bisa kerja. Nah, terus berjalan. Karena di kampung itu nggak ada duit. Di kampung itu nggak ada duit. Adanya makanan. Sebab orang kampung punya duit kalau dia panen padi, sayur sayuran. Selain itu nggak ada kontrakan agak laku sampai mau kontrak. Orang rumah-rumah banyak ditinggal, orang itu kota. Nah, kerjaan nggak ada. Lain di kota. Kalau di kota mah cuma modal periwitan aja punya duit. Nggak boleh ada gang dikit. Iya, pakirin. Kanan kiri nggak ada mobil, sip nggak ada. Kalau PP nggak ada terusin. Di Jakarta mah gampangnya di dunia. Gampangnya deh. Iya kan? Cuman modal taruh uang, boleh udah tiba. Taruh yang doang ya kan? Kalau di kampung Asal mau doang ya. kagak ada. Kita jual di kawan pabrik, ada pasar, baru punya duit. Lainnya nggak ada, karena kerjaannya sebagai tadi. Apalagi ternak ya kan, bulan haji. Kalau ternak bukan. Dari duit ada di kota. Maka orang kota lah yang walaupun
senjatanya bawa tentengan apa pada tak halalin apinya harta dulu yang sekarang 50 juta gue cuman bawa jamu kita bawa jamu luar. Jadi kalau mau masuk surat dulu saya pukul Ustaz. Gimana caranya? Bisa dipukul lagi. Pukul lagi, iya pukul di dunia. Kalau di kisos, lu mau dipukul di dunia atau dipukul malaikat? Malaikatnya Baniyah, kepalanya gede. Lebih gede dari kepala Mektes sampai apa? Lebih baik itu. Insya Allah, gue dulu pukul lo ya, gambar lo nendang lo dulu, gue mohon maaf. Kadang pukul gue daripada gue pukul nanti saja hari kiamat, mendingan lo balas di dunia. Daripada nanti di akhirat yang diambil sama kebaikannya, lebih baik saya minta maaf di sini. Alhamdulillah, pukul lagi kan? Pukul. Begitu juga. Silakan. Hah? Silakan. Ketika di akhir hayatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di akhir hayat Nabi, di akhir hayat Nabi pada hari Senin sebelum wafatnya Nabi. Nabi kan wafat ketika waktu duha pagi, kira-kira 8 waktu. Hari Senin, pada hari Senin kala melaksanakan sholat subuh, Nabi perintahkan Abu Bakar Siddiq untuk menjadi imam, karena Nabi nggak mampu lagi untuk berdiri dan berjalan untuk menuju masjid. Kala diiqamahkan, kemudian Sayyidina Abu Bakar melaksanakan sholat menjadi imam. Kemudian Nabi datang ke masjid dituntun oleh cucunya Hasan bin Husain. Kemudian baris di belakang Abu Bakar Siddiq setelah qomat Sayyidina Abu Bakar Allahu Akbar. Kemudian Nabi sembahyang di belakang Abu Bakar Siddiq. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq merasa bahwa di belakangnya adalah Nabi. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mundur ke belakang, mundur ke belakang. Karena Sayyidina Abu Bakar mundur ke belakang, kemudian Nabi maju ke depan. Lalu selesai sholat, kemudian Nabi tanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, kenapa kau mundur ketika kau jadi imam? Dan Abu Bakar, ya Rasulullah, aku adalah anak seorang pedagang Ibnu Kuhafah. Enggak layak saya menjadi imam, sedangkan kau ada di belakangku ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, wahai sahabatku, sungguh ada 2 kalimat sebelum aku meninggalkan alam dunia yang pada ini menghadap Allah. Jika aku mempunyai kesalahan kepada kalian, aku mohon maaf dan minta ridhonya. Jika ada caci maki atau hinaan atau pemukulan atau harta benda yang aku ambil ataupun harta yang aku pinjam, beritahukanlah kepada aku. Gak mungkin Nabi mencaci maki dalam hal lain, karena Nabi itu orang yang sangat sabar, mulia, dan sangat. Tapi Nabi mengakui kesalahan yang dilakukan. Ini buat contoh teladan buat kita. Akhirnya ada tunjuk Usama bin Zaid. Usama bin Zaid pun, ya Rasulullah, Paduka punya salah kepadaku. Salah apa yang Usama bin Zaid? Paduka pernah pukul gundangku dengan pelepah korban, dengan pelepah. Akhirnya Usama bin Zaid maju depan. Nabi panggil tuh Sayyidina Abbas Ali bin Abi Thalib
ada beberapa pepakur. Kata Nabi, wahai Usama bin Zaid, aku telah lupa yang kubur pepakur yang dari mana gedenya? Apakah yang paling gede? Bukan ya Rasulullah. Disuruh pilih tuh. Takut salah kalau mengukurnya pakai yang kecil, yang gede, kemudian mengukur yang kecil, nggak boleh. Harus sesuai. Usama bin Zaid tunjuk yang ini ya Rasulullah, mau gede lagi. Sahabat pada takut, subhanallah, celakalah wahai kau Usama bin Zaid. Nabi lagi sedang sakit, kenapa engkau pukul? Kata Sayyidina Umar, pukullah aku. Jangan. Semua yang Abu Bakar mengatakan pukullah. Semua sahabat mengatakan pukullah. Akulah yang ganti jasad Nabi. Jangan sampai kau pukul jasad yang dalam keadaan lupa. Kata Usama bin Zaid, kata Nabi jangan. Jadi Usama bin Zaid berurusan dengan aku, bukan dengan kalian. Dengan ya Rasulullah, ketika kita ingin melaksanakan sholat, kau mengatakan buat tadi urusan sholat dan barisannya, kemudian aku berdiri di luar barisan dan kau pukul pundakku dengan peluang. Nabi mukulnya kau bono, cuma gini doang, disarohin supaya apa? Lur, kau pukul begini kan? Cuma begitu, cuma disaroh supaya lu. Sahabat macam-macam nih. Akhirnya saya akan pisau siapa Allah di dunia daripada kununtut kau di akhirat. Macam sahabat pernah kata Nabi, pukullah pundakku yang mana yang kau inginkan. Ya Rasulullah, ini nggak adil. Enggak. Maksud kau bagaimana? Waktu kau pukul aku nggak pakai baju ya Rasulullah. Masa aku pukul kau pakai baju? Ini nggak adil ya Rasulullah. Karena Nabi buka kamisnya, buat takalan dibuka kamisnya, kemudian Usama bin Zaid peluknya, memeluk. Aku sengaja ya Rasulullah ingin tersentuh kulitku dengan kulit kau ya Rasulullah. Memang saya sengaja waktu barisan, saya sengaja Pak bencong ya, mereka pakai baju supaya dipukul loh, supaya sekarang aku nggak mungkin memukul orang yang mencintai. Aku ingin disentuh jasadku dengan jasadku kau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Man masa jasadi wasadamu haramallah jasad waladiro. Sampai saja orang yang menyentuh kulitnya dengan kulitku, dia nggak bakal disentuh api neraka.